Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita, ya, yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para penonton dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ya kepada pembahasan baru, yaitu tentang isbatul mitsaq alladzi akhadahu Allahu ala bani Adam, yaitu menetapkan perjanjian yang Allah Azza wa Jalla ambil dari anak-anak Adam. Nah, ini dia menetapkan perjanjian yang Allah Azza wa Jalla ambil dari mana? Dari anak-anak Adam atau keturunan Adam. Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan memurajaah sedikit terkait dengan syafaat, ya, penetapan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa memberikan syafaat dengan catatan tentunya setelah Allah izinkan kepada beliau dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada siapa yang akan diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki syafaat yang khusus, ya. Di antaranya disebut dengan syafaatul uzma, yaitu pembelaan Rasul kepada orang-orang yang ada di mahsyar, ya, dengan cara memohon kepada Allah agar Allah memulai persidangan untuk semua manusia yang dari Adam sampai manusia terakhir nanti sampai akhir zaman akan disidangkan, ya, akan dimulai persidangan. Dan sebelum persidangan itu tentu manusia mengalami kondisi yang sangat sulit dan amat sulit. Kenapa? Karena di mahsyar itu 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun akhirat loh, bukan 50.000 tahun dunia gitu. Udah bosan, capek segala, hancur. Dan itu panas, situasi panas. Karena matahari dekatkan 1 mil. Ya, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan naungan dari Allah SWT. Jadi nggak lagi berguna di situ harta dan anak-anak lagi, ya. Tidak lagi gunanya harta, saudara dan lain-lain. Ya, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, di kondisi itu manusia berada dalam kesulitan dan mereka ingin segera diputuskan apakah mereka masuk neraka atau masuk surga gitu. Nah, tentu manusia akan pergi ke Adam dan sebagainya itu kan, kepada Adam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, Isa dan sebagainya. Terakhirnya mereka ini tidak mampu. Yang mampu itu yang bisa membela mereka hanyalah Rasulullah SAW. Itu pun setelah beliau bersujud di bawah arasy dan meminta dan mohon. Setelah beliau menyanjung, memuja-muji, ya, puja-puji kepada Allah SWT, barulah beliau diizinkan oleh Allah SWT untuk memintakan kepada Allah agar dimulai persidangan untuk manusia. Itu kan sudah kita sampaikan. Kemudian juga syafaat beliau SAW, ya, kepada para pelaku maksiat tapi mereka ini bertauhid agar mereka nggak jadi masuk neraka. Nah, itu. Kemudian juga syafaat beliau agar yang sudah masuk neraka itu dikeluarin dari neraka. Gitu. Ya, yang sudah dalam neraka dikeluarin dari neraka. Begitu juga syafaat beliau kepada ahli surga agar mereka ini bisa masuk surga, karena ahli surga juga udah jelas di ahli surga nggak bisa masuk ke dalam juga kecuali setelah dibantu atau dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yaitu syafaat beliau secara khusus kepada pamannya yang kafir, yaitu Abu Thalib, ya. Abu Lahab enggak, ya. Abu Lahab paman beliau juga tapi enggak dapat syafaat khusus spesial itu. Yang hanya mendapatkan syafaat yang khusus, ya, meskipun dia ini kafir, ini spesial gitu, ya, untuk paman beliau bernama Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib selama hidupnya adalah orang yang benar-benar membela dakwah Nabi dan rela berkorban demi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah balas budinya, kira-kira demikian. Tapi tetap aja dia di neraka.
Kata Nabi SAW ketika pamannya yang lain bertanya, yaitu Abbas, kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talibin bisyai'in, apakah engkau bisa memberikan manfaat sesuatu ya Rasulullah terhadap Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Karena Abu Talib dulu, Abbas ini, berarti kan saudaranya Abbas, kan begitu. Kata Abbas bin Abi Talib, kata Abbas bin Abdul Muttalib kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah engkau enggak bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib, wahai Muhammad, wahai keponakanku? Karena dulu Abu Talib itu membelamu, menjagamu, dan marah karena engkau, gitu. Memarahi karena membela dirimu, begitu. Maka kata Nabi SAW, na'am, iya, aku memberikan dia syafaat, pembelaan. Wa fi dahdahin minan nar. Abu Talib itu berada di dahdah itu dangkal, artinya berada di atas gitu, paling atas lah. Kalau paling bawah kan paling panas. Gitu ya. Laula ana lakana fi darki asfali minan nar. Kalau bukan aku, kata beliau, tentulah dia berada di kerak neraka. Bahaya tentunya, iya. Ya. Jadi ya tetap aja Abu Talib nggak keluar juga, tetap dia di dalam neraka. Tapi adabnya ringan. Ya ringan-ringannya neraka ya gimana lah. Kan gitu. Namanya juga neraka gitu kan. Taib, itu saya kira ya murajaah kita. Dan terakhir kita sampaikan syarat syafaat itu ada 2 dan ini nggak bisa ditawar ya. Nggak bisa ditawar memang. Pertama ridho Allah. Ya, izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua ya ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi izin Allah kepada yang akan memberi dan ridho Allah kepada yang akan diberi syafaat. Saya kira itu Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kini kita melangkah dan bergeser ke tema baru kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan tema ini Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dimanapun antunna berada. Yaitu isbatul misaqil ladzi akhadahu Allahu ala bani Adam, yaitu menetapkan perjanjian yang Allah ambil ya dari anak-anak Adam. Bagaimana itu selengkapnya ini? Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini akan diuraikan oleh Al-Imam Abdurrahman ya Ibnu Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala, wal misaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min bani Adama wa dzurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang Allah ambil yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya itu benar. Perjanjian itu benar. Apa implikasi atau konsekuensi dari perjanjian ini? Ini akan kita bahas insyaallah tabaraka wa ta'ala. Intinya bahwasanya Allah telah mengambil perjanjian dari Adam dan keturunannya. Nah itu dia. Al-misaqu, apa maksudnya al-misaq? Al-misaq ahdun muakkadun, itu janji yang dikuatkan. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kitab. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Al-Imran 187. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Ali Imran 81. Gitu ya. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh ya Allah telah mengambil perjanjian anak-anak Israel. Jadi yang masuk kita Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq membawakan ayat-ayat ini, Ali Imran 187, Ali Imran 81, Al-Maidah ayat 12. Ini menunjukkan bahwa misak itu artinya perjanjian. Itu ya. Al-misak al-ahdul ladzi akhadallahu ala Adama wa dzurriyyatahu. Misak yaitu perjanjian yang Allah ambil ya dari Adam dan keturunannya. Kapan? Yauma istakhrajahum min dhahrihi mithlu dhur. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari punggungnya Adam, mithla dzarri, seperti semut. Itu dia. Thumma istantaqahum, kemudian Allah menjadikan mereka bisa bicara. Artinya perjanjian yang Allah SWT ambil dari Adam dan keturunannya, pada hari Allah SWT keluarkan
anak keturunan Adam ini dari punggungnya Adam, dari tulang sulbinya Adam, mislu mada, misla dzur, seperti semut. Tsumastantaqahum. Kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan mereka ini bisa berbicara. Faqala, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada anak keturunan Adam itu yang seperti semut itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, mereka menjawab iya. Al-A'raf 172. Wa hadzal mitsaq ustudilla lahu bi qaulihi ta'ala. Ini perjanjian ini ya didasarkan atau didadilkan dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ini tadi kan potongan ayatnya. Selengkap ayatnya itu selengkapnya bagaimana? Ini dia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari Adam, dari anak-anak Adam, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka. Wa syadahum, dan Allah mempersaksikan mereka. Ala anfusihim, Allah mempersaksikan mereka di atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna, mereka menjawab iya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat sesungguhnya kami dari perkara ini adalah lalai. Al-A'raf 172. Al-ayat. Wastudilla alahu bi ahadisa adidatin ja'at fil musnad was sunani wa fiha anna Allah ta'ala masaha dhahra adama wastakhraja dzurriyyatahu amthala dzurri wa fi ba'dihha anna Allah istantaqahum wa asyhadahum ala anfusihim faqala alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi dikatakan bahwa wastudilla lahu, dan terkait dengan misak ini dijadikan dalil ya, dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang datang di dalam kitab musnad dan di dalam kitab sunan. Dalam kitab musnad dan sunan itu dijelaskan bahwasanya Allah SWT masaha dhahra Adam, bahwa Allah SWT itu masaha itu artinya menyentuh atau menyapu ya, masaha mengusap ya, mengusap punggung Adam, artinya tulang sulbi Adam. Wastakhraja dzurriyyatahu, dan Allah mengeluarkan anak keturunan Adam amthala dzurri, seperti semut kecil. Wa fi ba'dhi hadzal lain dikatakan annallaha istataqahum, annallaha istantaqahum, bahwasanya Allah jadikan mereka ini bisa berbicara. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah menjadikan mereka saksi terhadap diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, faqala Allah berfirman, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, mereka menjawab iya. Ya. Jadi sudah ada perjanjian sebelumnya yang disebut dengan sebagian istilah primordial gitu kan, atau perjanjian awal itu, bahwa kita mengakui Rabb kita itu adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Urian selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa memang perjanjian itu telah diambil oleh Allah SWT, bahwa semua anak Adam, baik yang kafir yang muslimnya jadinya nanti begitu ya, secara umum telah Allah SWT ambil perjanjian dari mereka bahwa kita sudah mengatakan Rabb kita adalah Allah SWT. Rabb kita adalah Allah SWT, sehingga nanti pada hari kiamat jangan kita bilang, loh kami kan nggak tahu dari ini. Maka kata Allah SWT,
Ya, di ayatnya tadi itu kan kita sampaikan ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kami dari ini kami lalai, kami nggak tahu. Gitu. Supaya kita ini dari awal sudah diingatkan bahwa Rabb kita itu hanyalah Allah Azza wa Jalla, maka dari awal sudah dibuat perjanjian itu. Ada istilah orang perjanjian primordial ya, ada yang mengatakan ini perjanjian awal gitu. Ya terserahlah, saya kira istilah-istilah ini bisa jadi. Tapi intinya bahwa kita ini telah diambil persaksian kita bahwasanya kita telah mengakui Rabb kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang mengatakan ini adalah fitrah, bahwa fitrah kita itu yang bertauhid. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wala hadisul lati fiha istikhraju dzurriyyati Adam min dhahrihi katsiratun. Hadis-hadis yang berkenaan ya tentang dikeluarkannya keturunan Adam dari zahrihi. Zahri itu artinya dari tulang sulbinya Adam. Itu katsirah, itu banyak sekali. Bahwa yang benar memang anak keturunan Adam itu dikeluarkan dari sulbinya Adam begitu. Wa ba'dhuha yashhadu li ba'din. Sebagian riwayat itu menguatkan sebagian yang lain. Lakin riwayat allati fiha annahu istantaqahum wa asyhadahum ala anfusihim fiha maqalun li ahli hadis. Tetapi riwayat yang di dalamnya terkait dengan Allah SWT menjadikan mereka bicara dan mengambil persaksian mereka terhadap diri mereka, fiha maqalun, dalam riwayat itu ada perbincangan atau ada semacam komentar dari para ulama. Mungkin hadis sanadnya sebagai macamnya ya. Li ahli hadis artinya terhadap ulama hadis ya. Ulama-ulama hadis ada komentar terkait dengan riwayat yang mengatakan bahwa Allah SWT yang menjadikan mereka ini bicara, anak keturunan Adam ini yang masih di sulbinya Adam ya, dan mempersaksikan mereka terhadap diri mereka. Itu ada semacam komentar para ulama terkait dengan hadis tersebut. Maka bagaimana? Faminhum man lam yusbitu hadhihi riwayah kama dzakara syarih Ibnu Abil Is. Di antara mereka tidak menetapkan riwayat ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih, yakni pengarang kitab Ibnu Abil Is. Jadi Aqidah Tahawiyah ini sudah disyarah lebih dahulu ya. Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau adalah dianggap sebagai pensyarah yang paling top lah ya di kitab di dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Tentu enggak mengherankan dalam satu kitab nanti banyak pensyarah gitu ya. Seperti umpama kita misalkan kita katakanlah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Itu kan disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal syarah Bukhari itu bukan hanya satu, syarah Sahih Bukhari itu bukan hanya satu, banyak. Tetapi yang paling top, yang paling terkenal itu ya Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu. Begitu juga ini Aqidah Tahawiyah itu ya disyarahkan ya oleh Ibnu Abil Iz. Beliau dah dianggap sebagai orang yang paling top dalam mensyarahkan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Bukan tidak ada yang mensyarahkan seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak juga mensyarahkan, ini yang sedang kita pakai begitu ya. Baik. Beliau mengatakan hadis itu tidak kuat begitu, yang mengatakan riwayatnya bahwa Allah SWT mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam dan menjadikan mereka bisa bicara dan mempersaksikan terhadap diri mereka. Ini riwayat seperti ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is, itu riwayat yang dhaifah. Wa asahhu ma warada fi sya'nil mitsaqi al-haditsul ladzi fi sahihaini an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sahih yang telah datang tentang mitsaq, tentang perjanjian itu adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ini dia. Ini hadis sahih. Yang lain-lain itu masih diberi komentar oleh para ulama. Ini hadis yang sahih ya, terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik? Innallaha yaqul li ahwani ahlin nari adaban. Sesungguhnya Allah SWT mengatakan li ahwani ahlin nari adaban, kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Jadi Allah SWT mengatakan kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Mungkin seperti Abu Thalib lah dan kawan-kawannya yang memang
Mungkin ada orang kafir juga yang azabnya ringan. Ini Allah SWT katakan kepada mereka, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bihi." Kalau seandainya engkau memiliki sesuatu di bumi, apakah engkau akan menebus dirimu dengan itu? Artinya dengan kondisi dia yang sekarang di neraka gitu kan. Kalau seandainya engkau memiliki sesuatu, harta benda, segala macam di bumi, apakah engkau akan tebus dirimu untuk supaya bisa keluar dari adab ini? Qala na'am, iya. Ya saya tebus ya Rabb dengan apa yang bisa kumiliki. Apa yang kumiliki aku bisa menebus diriku. Qal faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hada. Kata Allah SWT, sungguh aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari ini. Sesuatu yang lebih ringan dari memberi bayar fidyah. Itu lebih memberi tebusan. Itu lebih ringan ini lagi. Lebih ringan ini lagi daripada sekedar membayar tebusan. Wa anta fisulbi Adam. Fisulbi Adam. Sementara engkau waktu itu masih berada di tulang sulbi Adam. Apa itu? Permintaan Allah SWT. Allah tusyrik bi syai'. Jangan engkau menyekutukan aku dengan suatu apapun. Fa'abaita ila syirka. Sementara engkau ingin menyekutukanku selalu. Gitu. Artinya Allah SWT mengatakan begini. Anak Adam, engkau itu ku minta sesuatu yang sangat ringan loh. Dari engkau, kan tadi diberikan pilihan. Kalau seandainya lah engkau memiliki sesuatu di bumi, apakah engkau akan menebus dirimu dengan sesuatu itu? Dia mengatakan iya. Padahal kata Allah SWT, ada satu hal yang dulu ku minta. Yang itu tentu lebih ringan daripada engkau mengeluarkan tebusan. Padahal tebusan juga nggak ada lagi gitu kan. Tapi Allah SWT ingin memberikan pelajaran bahwa ada hal yang lebih ringan yang ku minta darimu. Tapi sayangnya kau nggak mau nurut terhadap permintaanku itu. Apa itu? Jangan kau sekutukan aku dengan suatu apapun. Tapi apa? Abaita, engkau nggak mau. Ya, engkau nggak mau. Tetap aja kau syirik. Tetap aja kau menyembah kepada selain Allah. Menyembah batu, menyembah patung, menyembah ini, ono, segala macam. Akhirnya engkau cemplungkan ke neraka. Permintaanku rendah, permintaanku ringan, tapi itu nggak mau kau laksanakan. Gitu. Asyahid yang menjadi saksi bahasan kita adalah Kau sa'altuka ma huwa ahwanu min hada. Aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari ini. Wa anta fi sulbi Adam. Sementara engkau berada di tulang sulbinya Adam. Allah tusyrik bi. Jangan kau menyekutukan aku. Fa'abaita illa syirka. Dan engkau enggan kecuali engkau menyekutukanku. Hada asahu mastudilla bihi ala mitsaqil awal. Ini hadis yang paling sahih yang menunjukkan tentang adanya perjanjian pertama itu. Mana itu? Itu tadi. Kalau indikasi hadisnya kan aku telah mengambil perjanjian, ya, meminta kepadamu sesuatu yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada engkau memberikan tebusan saat ini. Waktu itu engkau nggak mau. Gitu ya. Berarti bisulbi Adam ini perjanjian awal sekali. Gitu. Wa minan nas man la yusbitu hadzal misak. Di antara manusia juga mereka nggak menetapkan adanya perjanjian ini. Wa yaqul hadzal misak la yadhkuruhu ahad minan nas. Ya. Misak ini, perjanjian ini tidak ada yang disebutkan oleh seorang manusia pun. Walaysa fi hujjatun ala ahad, dan itu juga bukan hujjah terhadap orang lain. Ya. Itu juga bukan hujjah terhadap orang lain. Wal jawab an hada. Jawabnya dari ini, artinya sebagai manusia mengatakan ini bukan la yusbit misak, dalil ini tidak menunjukkan adanya perjanjian. Ya. Dan mereka mengatakan ini perjanjian tidak disebutkan oleh seorang pun manusia, kata mereka. Ya. Walaysa fi hujjatun ala ahad, dan itu juga bukan menjadi hujjah atau alasan kepada salah seorang pun. Wal jawabu an hada, menjawab pernyataan ini, na'am laisa hujjatan wahdahu. Perjanjian itu bukan semata-mata, bukan satu-satunya hujjah. Wala yastajibu min man khalafahu bimujarradihi al-adab, dan tidaklah wajib kepada orang yang menyelisihinya itu dengan dia tidak melakukan perjanjiannya itu adab, bukan. Artinya begini, kan tadi mengatakan bukan, itu misak itu, perjanjian itu nggak ada. Mereka mengatakan demikian. Oke, jawabnya apa? Naam, ya. Mereka mengatakan kan perjanjian itu nggak bisa dijadikan hujah, nggak bisa dijadikan argumen dan alasan. Jadi kita katakan iya, nggak bisa dijadikan argumen. Kalau dia sendiri berdiri nggak bisa tentu dijadikan argumen. Wala yastajibu man khalafahu bimujarradihi al-adab, dan tidak pula wajib, ya, wajib mendapatkan siksaan bagi siapa yang menyelisihi tentang tidak adanya misak atau perjanjian itu. Ya. Innama yastajibul adab man ja'udur rusul wa ballaghahu da'watul haq.
yang berkonsekuensi adanya adab siksaan, siapa-siapa yang telah datang padanya Rasul, ya, dan telah sampai kepadanya dakwah kebenaran, lalu dia tinggalkan. Nah itu. Jadi kalau hanya sekedar misak, perjanjian di awal yang masih kita berada di tulang sulbi Adam, lalu itu dianggap sebagai satu hujah, ya, maka itu tidak bisa katanya. Nggak bisa. Jadi yang bisa hujah itu ketika seorang itu telah berada di dunia ini, lalu dia mendapatkan apa? Mendapatkan dakwah atau sampai kepada dakwah Rasul. Sampai kepada dakwah Rasul, dakwah kebenaran. Nah di saat itu dia tidak terima, maka dia bisa terkena adab. Kenapa? Karena dia sudah menolak kebenaran dan argumen yang telah disampaikan. Wa mal ayatu fa fiha niza'. Terkait dengan ayat di Al-A'raf 172 itu ada niza'un, ada semacam perselisihan, ya. Hal hiya fil misaqil awal ladzi akhadahu Allah ala Adam wa dzurriyyatihi yauma istakhrajahum min dhahrihi. Apakah ayat itu berbicara tentang perjanjian pertama yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya pada hari Allah mengeluarkan mereka dari punggungnya Adam? Bidzalika ra'yani, dalam hal itu ada dua pendapat. Aksarul mufassirina ala annaha fi hadha sya'r. Kebanyakan para mufassir Al-Qur'an itu mengatakan bahwa perjanjian itu adalah al-misak itu tentang misakul awal itu, ya. Bahwa yang dimaksudkan ayat itu memang terkait dengan al-misakul awal, yaitu perjanjian pertama itu. Bahwa diambilkan bahwa memang Allah SWT mengambil perjanjian dari keturunan anak Adam waktu mereka itu masih di tulang sulbinya anak Adam. Wa minhum man yara annaha fi ma'nan akhar. Di antara mereka ada mengatakan ayat itu berbicara tentang makna yang lain, bukan makna yang perjanjian seperti ini. Wa annal murada minha misaqul fitrah. Bahwa mereka maksudkan, yang dimaksud dengan misak perjanjian di ayat itu adalah misaqul fitrah, perjanjian fitrah yang Allah SWT tetapkan manusia di atas, yang Allah SWT tetapkan hamba-hambanya di atas fitrah itu. Jadi sebagian mereka mengatakan itu misaqul fitrah yang memang semua manusia Allah SWT telah titipkan fitrah itu dalam dirinya masing-masing. Artinya Allah SWT telah menginstalkan dalam setiap diri manusia ini bahwa dia berpotensi beriman kepada Allah, berpotensi tauhid. Tapi manusia ini ada yang mengembangkan tauhidnya, ada yang memadamkannya, dan ada pula yang tidak mengurusinya dan tidak melestarikannya. Begitu. Warajjaha dzalika Ibnul Qayyim biwujuhin minha. Dan Ibnul Qayyim pun membela pendapat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa al-misak atau perjanjian itu maksudnya adalah fitrah, perjanjian fitrah yang manusia diinstalkan oleh Allah dalam dirinya, bahwa dia mengakui bahwasanya Allah SWT yang berhak satu-satunya ibadah, bukan yang lain. Nanti selengkapnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini kita uraikan insyaallah taala di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, kita sampaikan di akhir segmen kedua tadi bahwa memang Ibnul Qayyim rahimahullah membela pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang al-misaq yang terdapat 172 di Al-A'raf itu, dalam ayat 172 dari surah Al-A'raf, itu maknanya bahwa itu maknanya bukan makna misakul awal, tapi itu adalah misakul fitrah. Artinya misakul fitrah itu perjanjian yang sudah Allah SWT tanamkan di semua manusia yang Allah SWT ciptakan manusia di atas fitrah itu. Apa fitrahnya itu? Ya bertauhidkan Allah gitu. Sebenarnya dari satu sisi dan sisi yang lain, ya, dari sisi ini dan dari sisi yang mengatakan bahwa itu misakul awal, sebenarnya nggak ada pertentangan. Saja beda case gitu kira-kira, ya.
Kalau ini dimaksudkan misakul awal, diambil perjanjian itu ketika anak Adam itu, keturunan Adam masih disulbinya Adam. Ada mengatakan bukan. Ini diambil dari misaknya para hamba atau anak-anak Adam yang Allah SWT ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, begitu. Dan ini yang dibela oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan beliau memberikan pembelaannya dengan menurunkan beberapa alasan. Warajjaha dzalika Ibnul Qayyim biwujuhin minha. Dan Ibnul Qayyim pun menguatkan pendapat itu atau membela pendapat itu dengan beberapa biwujuhin dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Ta'ala qala wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak-anak Adam. Walam yaqul min Adam. Allah SWT enggak mengatakan dari Adam, tapi anak-anak Adam. Berarti bukan misakul awal dong, bukan perjanjian pertama dong yang waktu itu cuma Adam yang ada. Bukan itu. Itu alasan mereka, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa itu bukan misakul awal, tapi misakul fitrah. Gitu ya. Waqala ta'ala, alasan yang kedua. Waqala ta'ala, min dhuhurihim, dari punggung-punggung mereka. Dari tulang-tulang sulubi mereka. Artinya, walam yakul min dhahrihi. Dan Allah enggak mengatakan dari punggungnya Adam, tapi dari punggung keturunannya Adam. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Allah SWT mengatakan dzurriyyatahum, walam yaqul dzurriyyatahu. Allah SWT mengatakan anak-anak keturunan mereka. Allah tidak mengatakan anak keturunannya Adam. Gitu. Inilah tiga alasan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan misak di sini bukan misakul awal, tapi melainkan dia adalah misakul fitrah. Taib, wal muradu istikhrajuhum jilan ba'da jilin. Jadi maksudnya adalah apa? Mengeluarkan mereka dari satu generasi setelah generasi berikutnya. Min dhuhuri abaihim, dari tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Itu. Jadi bukan dari Adam aja, tapi dari bapak-bapak mereka. Artinya kan Adam punya anak. Nah, anak Adam nanti punya anak lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari situ yang diambil perjanjian itu. Gitu ya. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah SWT mengambil persaksian di atas jiwa-jiwa mereka atau diri-diri mereka. Bima nasabahu minal adillati ala rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang ditegakkan olehnya dari dalil-dalil terkait dengan rububiyahnya subhanahu wa ta'ala. Berarti kan di situ kita katakan di ayat ini, alastu bi rabbikum. Ya, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah SWT mengambil perjanjian terhadap diri mereka dengan apa yang Allah tegakkan dari dalil-dalil terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan ilahiyahnya. Artinya, ini terkait penetapan itu terkait dengan uluhiyah dan rububiyah. Rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah artinya itu terkait dengan keyakinan kita bahwasanya yang maha menciptakan adalah Allah, yang maha memiliki adalah Allah, yang maha mengatur adalah Allah, yang maha menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Sementara ilahiyah, keyakinan kita bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Wa fatarahu ibadahu ala wahdaniyatihi, dan Allah SWT menetapkan kepada para hambanya atau menciptakan hambanya di atas wahdaniyati, di atas pentauhidan Allah. Manusia pada dasarnya diciptakan sudah berpotensi mentauhidkan Allah. Artinya sudah diinstalkan di situ, bibit tauhid itu sudah ada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya Islam. Islam itu mentauhidkan Allah. Itu dia. Tapi kan di antara manusia ada yang memelihara fitrahnya dengan baik, ada yang tidak menjaganya, ada yang mengubah fitrahnya. Itu masalahnya. Ya. Fal ayatu fi misakil fitrah. Maka ayat itu dikatakan di dalam terkait dengan misakul fitrah, yaitu perjanjian fitrah. Wa ma'adzalika hadza al-misak lam yaj'alhu Allahu bimujarradihi wal hujjatu 'alal ibad. Dan bersamaan dengan demikian, ya, bersamaan terhadap adanya al-misak atau perjanjian ini, Allah SWT tidak menjadikan semata-mata itu menjadi argumen kepada para hamba. Artinya, Allah SWT tidak mencukupkan dengan hanya misak ini atau perjanjian ini cukup. Artinya cukup sebagai hujah di hadapan Allah kelak bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya.
Dan ini nggak dianggap, ini pernyataan ini belum dianggap hujah. Perjanjian itu belum dianggap hujah untuk terus istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Na'am huwa min jumlatil hujaj. Tapi betul dia adalah bagian dari hujah, betul. Lakinnal hujah al-kubrah hiya irsalur rusul. Tapi hujah yang terbesar adalah diutusnya Rasul. Kalau orang sudah didatangi atau mendapatkan dakwah Rasul lalu dia nggak terima, itu baru kena dia adab. Adapun orang nggak mendapati dakwah Rasul misalkan, atau tidak sampai kepada dakwah Rasul lalu dia tidak beriman, ya mungkin urusannya bisa lain, bisa dianggap dia ahlul fatrah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi intinya bahwa semata-mata misak, yaitu perjanjian yang Allah SWT telah ambil dari keturunan anak Adam, itu tidak bisa jadikan argumen ya di hadapan Allah bahwa orang ini harus beribadah kepada Allah dengan sebab perjanjian itu. Enggak, itu artinya belum cukup bahwa ini sebagai bagian dari perjanjian yang memang mengikat hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah SWT. Iya, tapi bukan satu-satunya. Gitu ya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah mengadab ya kepada siapapun sehingga kami mengutus seorang rasul. Al-Isra ayat 15. Artinya Allah SWT tidak akan sembarangan mengadab hambanya, kecuali hambanya itu telah datang kepadanya dakwah Rasul, telah diturunkan kitab-kitab. Dan artinya tidak ada lagi celah dan ruang untuk dia berhujah atau berargumen di hadapan Allah. Karena semuanya udah ada. Rasul udah ada, kitab nggak ada. Mau apa lagi dia? Lalu dia tidak beribadah kepada Allah. Mau apa orang ini? Gitu kira-kira. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT berfirman, "Rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul." Rasul-rasul mubashirin yang memberikan kabar gembira, wa mundhirin dan memberikan kabar peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, agar tidak ada ya kepada manusia itu terhadap Allah ada hujjah, ada argumen setelah diutusnya Rasul. Artinya Allah SWT mengapa mengutus Rasul? Agar manusia nggak punya alasan lagi di hadapan Allah. Ya kami nggak tahu ya Allah. Rupanya beribadah itu harus kepada Engkau ya Allah. Mereka nggak akan ada punya alasan itu lagi. Kenapa? Karena Rasul udah ngasih tahu, manusia yang wajib kalian ibadahi hanya Allah ya. Jangan kalian ke dukun, jangan kalian ke kayu besar, jangan ke patung-patung, jangan kalian pakai jimat. Percayalah hanya kepada Allah SWT, beribadahlah hanya kalian kepada Allah. Itu udah disampaikan. Maka nanti di hadapan Allah orangnya nggak punya hujah lagi. Gitu ya. Jadi ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubashirina wa mundhirin. Pada beberapa rasul yang diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada ya kepada manusia terhadap Allah itu hujah ataupun alasan setelah diutusnya para rasul. Fabir rusuli qata Allahul ma'dzirah, maka dengan diutusnya para rasul Allah SWT memutuskan semua alasan. Ya, enggak ada lagi alasan ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada ahabbu ilaihi al-udra minallah. Tidak ada salah seorang pun yang lebih suka ya kepadanya al-udru, yaitu apa? Yang tidak ada seorang pun yang lebih suka kepadanya al-udru, yaitu hujjah ataupun alasan minallah, dari Allah. Wa min ajli dzalika ba'atsa al-mubasysyirin wa mundhirin. Oleh karena itu Allah SWT utus para rasul yang tujuannya memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Artinya Allah yang paling memperhatikan, yang paling suka terkait dengan argumen. Tapi manusia kan nggak bisa berargumen lagi. Kenapa? Karena Rasul sudah diutus. Yang tujuan Rasul itu memberikan kabar gembira dan peringatan. Fal hujjatu al-qati'atu li hujjatil ibadi ala rabbihim. Maka hujjah yang paling pasti ya untuk hujjah kepada para hamba terkait dengan Rabb mereka, artinya hujah yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa Rabb mereka adalah Allah, irsalur rusul, diutusnya para rasul. Wa ma hadhil mawasik, dan apa-apa yang ada ya, wa ma hadhil mawasik, dan terkait dengan mawasik perjanjian-perjanjian ini. Wa hadhil ayatu illa min illa min hujaji rusul alaihim, dan ayat-ayat ini tidaklah dia kecuali hujah-hujah kepada para rasul. Artinya ayat ini Rasul jadikan sebagai hujah tambahan. Bukankah kalian dulu dari Adam, tulang sulbi Adam, atau itu pendapat pertama, atau pendapat yang lain mengatakan dari fitrahnya kalian sudah ditekankan untuk beriman kepada Allah. Jadi kami ini menyampaikan penguatan aja, penegasan aja, gitu kira-kira. Sehingga manusia pun nggak berkutik. Gitu, tidak berkutik lagi terhadap hujah-hujah ini.
Walihada yahtajju ar-rusulu ala umamihim bima angkaruhu bima aqarru bihi. Oleh karena itu para rasul berhujjah terhadap kaum umat-umat mereka pada perkara yang mereka ingkari dengan apa yang mereka akui awalnya. Bukankah di awalnya manusia sudah mengakui bahwasanya Rabb mereka adalah Allah, yang mereka ibadahi adalah Allah. Tapi ketika di saat-saat seperti ini mereka mengingkari, maka apa yang diingatkan dengan perjanjian awal mereka itu. Fayahtajuna alaihim biiqrarihim birububiyatihi ta'ala. Maka mereka berhujjah para ahlul ilmi atau para ulama terhadap mereka-mereka ini, ya, dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah sedari awal. Maka diingatkan, sedari awal kalian kan sudah mengakui Allah SWT. Kenapa kalian sekarang ingkari? Gitu. Wa annahu khaliquhum wa khaliqus samawati wal ardh. Dan mereka harus menyadari bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yahtajuna alaihim bihadzal iqrar ala wujubi ibadatihi Allah taala wahdahu duna ma siwa. Jadi dengan hujah-hujah itu mereka berargumen terhadap pengakuan mereka pertama bahwa wajibnya beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah yang tidak ada sembahan bagi kalian selain Allahu Azza wa Jalla. Nah, maka di sini nyatalah bagi kita, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwa perjanjian pertama atau misakul awal yang Allah Azza wa Jalla ambil dari tulang sulbi anak Adam terhadap keturunan anak Adam, bahwa Allah Azza wa Jalla menetapkan dirinya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak melakukan segalanya dari sisi rububiyahnya, ini sudah diakui oleh manusia sedari awal. Maka Rasul datang, ya tinggal mengingatkan aja, kalian kan udah ngakui, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah lagi? Gitu kira-kira. Ini penguatan-penguatan. Dan ini sudah berakhir terkait dengan pembahasan Al-Misak. Kedepannya insyaAllah ta'ala kita akan memasuki tema baru, yaitu wujubul imani bil qadar bi maratibihil arba'. Wajibnya kita beriman dengan qadar dengan tingkatan-tingkatannya yang 4 perkara tersebut. Sekira itu Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian. Semoga Allah memudahkan kita untuk ketemu di lain waktu. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.